Halo semuanya. Selamat datang di channel Cerita Amora. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Selamat menyaksikan. Bab 11. Berpisah. Fana duduk di ruang tamu, tatapannya kosong menatap secangkir teh di depannya yang sudah mulai dingin. Pikirannya masih dipenuhi bayangan pertemuan Saga dengan wanita itu di restoran. Setiap kali Fana mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya pertemuan biasa, kata-kata Karina selalu terngiang-ngiang di kepalanya. Aku tidak tahu siapa wanita ini, tapi mereka sudah bertemu beberapa kali. Fana bukan tipe yang mudah percaya pada gosip, tapi kali ini dia melihat buktinya dengan kedua matanya sendiri. Saga tidak pernah memberitahunya apapun tentang wanita itu. Dan kini, Fana mulai bertanya-tanya. Apa sebenarnya posisi dirinya dalam hidup pria itu? Saga pulang malam itu seperti biasa. Raut wajahnya tetap datar dan dingin. Fana mengangkat kepala, mencoba membaca ekspresi pria itu. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia menyembunyikan sesuatu. Pria itu tetap tenang seperti biasa. Seakan-akan tidak ada yang perlu dia jelaskan. Bagaimana harimu kali ini? Tanya Saga sekadar basa-basi. Fana ingin tertawa miris. Bagaimana mungkin pria ini bertanya seolah-olah semuanya baik-baik saja? Seolah-olah ia tidak baru saja bertemu dengan wanita lain beberapa jam yang lalu? Aku baik-baik saja. Jawab Fana akhirnya, memilih untuk menyimpan rasa sakitnya sendiri. Saga mengangguk dan berjalan menuju kamarnya tanpa berkata apapun lagi. Fana mengepalkan tangannya. Selama ini, ia berpikir bahwa mungkin ia hanya perlu bersabar. Mungkin Saga hanya butuh waktu untuk mulai menerimanya dalam hidupnya. Tapi sekarang, ia mulai meragukan semuanya. Apa gunanya bertahan jika hanya ia yang berusaha? Sementara itu di tempat lain, Karina mengetik sebuah pesan kepada Adrian. Fana terlihat semakin kacau. Sepertinya dia sudah mulai goyah. Tak lama kemudian, Adrian mengirim pesan balasan. Bagus. Sekarang tinggal langkah terakhir dan dia akan segera menyerah. Karina meletakkan ponselnya dan menyandarkan tubuhnya ke kursi. Saga bukan pria yang mudah didekati. Tapi jika Fana menyerah lebih dulu, maka ia akan memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam hidup pria itu. Dan Karina tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Keesokan harinya, Fana memutuskan untuk bertemu Karina. Saat mereka bertemu di kafe, Karina tersenyum lembut, seolah-olah ia benar-benar peduli kepada Fana. Kamu terlihat lelah, Fana. Apa kamu baik-baik saja? Tanyanya dengan suara yang dibuat sehalus mungkin. Fana menatapnya dingin dan menjawab, jangan bertele-tele, Karina. Apa tujuanmu sebenarnya? Ekspresi Karina sedikit berubah, tapi ia tetap mempertahankan sikapnya yang ramah. Aku hanya ingin membantumu karena aku tahu bagaimana rasanya hidup dalam pernikahan tanpa cinta. Ucap Karina pura-pura peduli. Fana mengepalkan tangannya di bawah meja. Jangan pura-pura peduli padaku, Karina. Kamu bukan temanku. Sergah Fana. Karina menyeringai tipis dan berkata, kamu tahu, Fana, kadang-kadang, lebih baik melepaskan sesuatu daripada bertahan dalam sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Fana terdiam. Dalam hati ia bertanya-tanya, apakah pernikahannya ini memang tidak bisa diperbaiki lagi sesuai yang dikatakan Karina? Malam itu, Fana tidak bisa lagi menahan perasaannya. Begitu Saga pulang, ia langsung berdiri di hadapan pria itu. Aku ingin bertanya sesuatu, kata Fana, dengan tatapan serius. Saga menatapnya dengan tenang lalu membalas, apa yang ingin kamu tanyakan? Siapa wanita yang kamu temui di restoran kemarin? Tanya Fana dengan sorot mata penuh selidik. Saga terdiam sejenak. Ia menatap Fana, seolah menimbang-nimbang jawabannya. Kenapa kamu sangat ingin tahu? Saga bertanya balik. Hati Fana mencelos. Ini bukanlah jawaban yang ia harapkan. Apa kamu serius bertanya seperti itu? Aku ini istrimu Saga. Pekik Fana dengan suara yang bergetar. Saga menghela napas,
lalu melepas jasnya dengan tenang. Dia hanya rekan bisnis, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Jawab Saga enteng. Rekan bisnis? Tapi mengapa Fana merasa kalau hubungan mereka lebih dari itu? Kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal? Kenapa aku harus tahu dari orang lain? Tanya Fana kecewa. Saga mengerutkan kening lalu bertanya, kamu tahu dari siapa? Fana tidak menyebutkan nama Karina, ia justru menjawab, aku melihatnya sendiri. Dan seseorang mengingatkanku bahwa ini bukan pertama kalinya kamu bertemu dengannya. Saga mendesah pelan, lalu duduk di sofa. Apa kamu meragukanku? Tanya Saga, suaranya tetap tenang. Fana tertawa miris mendengarnya. Tentu saja aku meragukanmu. Kamu tidak pernah terbuka padaku, Saga. Kamu selalu menjauh. Apa kamu pikir aku bisa terus berpura-pura tidak peduli? Teriak Fana. Emosinya akhirnya meledak. Saga mengusap wajahnya dengan satu tangan, lalu menatap Fana. Fana, hubungan kita tidak dimulai dengan cinta. Aku tidak pernah berjanji bahwa aku akan langsung menerimamu dalam hidupku. Ucap Saga menjelaskan. Dada Fana terasa semakin sesak mendengar itu. Aku tahu itu. Tapi apa kamu pernah sekali saja mencoba untuk menerima keberadaanku? Tanya Fana, suaranya terdengar lirih. Saga tidak langsung menjawab. Dan diamnya itu terasa seperti jawaban yang lebih menyakitkan daripada kata-kata. Kali ini air mata sudah menggenang di pelupuk mata Fana. Sudah cukup. Aku lelah berjuang sendirian di sini. Kata Fana pada akhirnya. Saga menatapnya lama dan membalas, jadi, kamu ingin menyerah? Fana mengangguk pelan. Ya, mungkin ini jalan yang terbaik untuk kita berdua. Jawab Fana, suaranya nyaris tak terdengar. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu dalam mata Saga. Sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Tapi sekarang, mungkin sudah terlambat. Di tempat lain, Karina mengirim pesan kepada Adrian. Fana ingin menyerah. Kita berhasil. Setelah mengirim pesan itu, Karina langsung meletakkan ponselnya. Ia pun tersenyum puas. Sekarang, yang perlu ia lakukan hanyalah memastikan bahwa Fana benar-benar pergi. Dan setelah itu, Saga akan menjadi miliknya. Tanpa gangguan. Tanpa penghalang. Hujan turun deras malam itu, menciptakan irama monoton yang menggema di seluruh ruangan. Fana berdiri di depan jendela, matanya menatap kosong ke arah jalanan yang basah. Pikirannya masih terjebak dalam percakapan terakhirnya dengan Saga. Jadi, kamu ingin menyerah? Saga mengatakannya dengan suara tenang, tetapi Fana bisa merasakan sesuatu di balik kata-kata itu. Sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Tapi apa artinya semua itu sekarang? Ia sudah membuat keputusan. Ia akan pergi dari sini. Pagi-pagi sekali, Fana mulai mengemasi barang-barangnya. Ia tidak membawa banyak barang. Ia hanya membawa beberapa pakaian dan barang-barang pribadi kesayangannya. Hatinya terasa berat, tetapi Fana tahu bahwa ini jalan terbaik. Ia tidak bisa terus berharap pada sesuatu yang tidak pasti. Ia tidak bisa terus menunggu seseorang yang bahkan tidak pernah mencoba mendekatinya. Saga masih belum pulang sejak malam sebelumnya. Fana menghela napas. Mungkin ini yang terbaik. Tanpa perpisahan. Tanpa kata-kata terakhir. Setelah selesai mengemas kopernya, Fana mengambil napas dalam-dalam dan melangkah keluar dari kamar yang selama ini menjadi tempatnya berlindung. Begitu ia mencapai pintu depan, suara berat terdengar dari belakangnya. Jadi kamu benar-benar akan pergi? Fana membeku di tempat. Ia berbalik perlahan. Ternyata Saga tengah berdiri di ambang pintu. Wajahnya masih dingin seperti biasa, tetapi ada sesuatu dalam matanya yang berbeda. Sesaat, mereka hanya saling menatap. Lalu Fana mengangguk dan membalas, "Ya, aku akan pergi." "Kemana kamu akan pergi?" Tanya Saga seraya mengamati koper di tangan Fana. "Aku akan tinggal di apartemenku sendiri. Aku akan mengurus perceraian kita secepatnya." Jawab Fana.
Perkataan itu membuat jantungnya berdegup kencang. Tetapi ia tetap menatap Saga dengan teguh. Saga hanya terdiam. Tidak ada ekspresi yang menunjukkan bahwa pria itu keberatan dengan keputusannya. Bahkan pria itu tidak berniat untuk menahannya pergi. "Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu," kata Fana pada akhirnya. Lalu ia melangkah keluar. Dan kali ini, Saga benar-benar tidak menghentikannya. Di tempat lain, Karina masih menikmati kemenangannya dengan meminum segelas anggur. Sekarang, tidak ada lagi yang menjadi penghalang antara dirinya dengan Saga. Tapi sebelum Karina bisa terlalu larut dalam kemenangannya, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Nama Saga muncul di layar ponselnya dan hal itu membuat Karina sedikit gugup. "Halo?" ucap Karina setelah menerima panggilan itu. "Aku ingin bertemu denganmu sekarang," balas Saga. Suaranya terdengar sangat datar. Tetapi ada sesuatu dalam nada suara pria itu yang membuat Karina merasa gelisah. "Oke, aku akan menunggumu di kafe biasa," kata Karina menyetujui permintaan Saga. Saat panggilan berakhir, Karina menggigit bibirnya. Ini seharusnya menjadi awal dari hubungannya dengan Saga. Tetapi mengapa ia merasa ada sesuatu yang salah? Saat Saga tiba di kafe, Karina langsung tersenyum dan berdiri untuk menyambutnya. Tetapi pria itu tidak membalas senyumnya. Saga menatapnya tajam, dan Karina bisa merasakan hawa dingin yang terpancar dari tubuh pria itu. "Kenapa kamu ingin bertemu denganku?" ucap Karina mencoba terdengar santai. Saga duduk di depannya, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Fana telah pergi," kata Saga tanpa basa-basi. Karina menelan ludah, berusaha menyembunyikan rasa senangnya. "Benarkah? Sayang sekali Fana pergi begitu saja," balas Karina pura-pura terkejut. Saga masih menatap tajam Karina. Tatapannya seakan-akan bisa menembus tubuh wanita itu. "Kamu yang membuatnya pergi kan?" tanya Saga. Karina langsung membeku di tempat. "Apa maksudmu?" Saga berdecih lalu berkata, "Jangan pura-pura tidak tahu, Karina. Aku tahu kamu dan Adrian telah merencanakan sesuatu di belakang kami." "Saga, aku tidak tahu siapa yang memberitahumu itu, tapi aku tidak melakukan apapun," ucap Karina berkilah. Saga tersenyum miring. "Mungkin kamu bisa memanipulasi Fana, tapi kamu tidak bisa memanipulasiku, Karina," kata Saga penuh penekanan. Karina menggigit bibirnya dan membalas, "Jadi, kamu mau mengejar Fana?" Saga terdiam. Lalu Karina tertawa kecil. "Fana sudah menyerah, Saga. Bahkan jika kamu mencarinya, dia tidak akan kembali padamu. Kamu tidak pernah memberikan apapun padanya. Tidak ada alasan baginya untuk bertahan," ucap Karina sambil tersenyum miring. Saga menatap Karina intens, lalu akhirnya menghela napas. "Yang kamu katakan memang benar," kata Saga. Nada bicaranya terdengar frustasi. Karina tersenyum puas. Tapi sebelum ia bisa menikmati kemenangannya, Saga melanjutkan kalimatnya. "Aku memang tidak memberinya alasan untuk bertahan, tapi aku tidak akan membuat kesalahan yang sama dua kali." Jantung Karina mencelos. "Jadi kamu benar-benar akan mengejarnya?" tanya Karina, suaranya bergetar. Saga berdiri dari tempatnya. "Aku akan melakukan hal yang seharusnya aku lakukan sejak awal," kata Saga sebelum pergi meninggalkan Karina yang membeku di tempat. Fana menatap pemandangan kota dari jendela apartemennya. Sudah 3 hari sejak ia meninggalkan apartemen Saga. Sudah 3 hari ia mencoba melupakan semuanya. Tapi hatinya masih terasa kosong. Terkadang, Fana berharap Saga akan datang mencarinya. Tapi Fana tahu seharusnya ia tidak berharap pada sesuatu yang mustahil. Saat ia tenggelam dalam pikirannya, suara bel pintu tiba-tiba terdengar. Fana mengernyit bingung. Siapa yang datang malam-malam begini? Dengan ragu, ia pun berjalan untuk membuka pintu. Saat pintu terbuka, jantungnya langsung berdegup kencang. Saat ini Saga tengah berdiri di ambang pintu.
Hujan mengguyur tubuhnya, tetapi pria itu tidak peduli. Mata mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya, Fana melihat sesuatu yang berbeda di sorot mata Saga. Ada kelelahan. Ada penyesalan. Ada sesuatu yang selama ini ia tunggu. "Kenapa kamu kesini?" tanya Fana. Ia berusaha untuk terdengar biasa saja. Saga menatapnya lama sebelum akhirnya menjawab, "Karena aku tidak ingin kehilanganmu." Fana terdiam. Air matanya menggenang, tetapi ia menahannya. "Tapi kamu tidak pernah menginginkanku sejak awal," kata Fana dengan suara bergetar. Saga mendekat, lalu mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan Fana. "Aku memang bodoh. Aku memang terlambat menyadari perasaanku ini. Tapi aku tidak ingin menyerah dan kehilanganmu, Fana," ucap Saga. Suaranya terdengar serius sekaligus ketakutan. Fana menatap Saga cukup lama. Hatinya ingin percaya. Tapi bisakah ia melakukannya? Saga menggenggam tangan Fana lebih erat dan berkata, "Tolong berikan aku satu kesempatan. Satu kesempatan untuk membuktikan bahwa aku mencintaimu." Fana menarik napas dalam. Lalu akhirnya, ia mengangguk. Dan malam itu untuk pertama kalinya, ia merasakan yang namanya harapan.